Ma'rifatul Rasul. Bagian pertama dari Ma'rifatul Rasul yaitu hajatul insan ila Rasul, atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia itu bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya yaitu mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Poin yang pertama yaitu al-insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di antaranya kelebihannya yaitu fitrah. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu al-insan, al-nas, anash atau isi. Kedua yaitu al-bashar, dan yang ketiga yaitu Bani Adam atau anak Adam, dan suriyat Adam, keturunan Adam. Kata al-insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebutkan dalam 43 surah. Kata al-insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik itu proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Jika ditinjau lebih jauh dan dianalisis secara mendalam, maka penggunaan kata al-insan mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi tubuh dengan berbagai unsurnya dan juga dimensi spiritual, ditiupkan rohnya kepada manusia. Poin kedua yaitu fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruknya tingkah laku masyarakat ataupun dirinya sendiri. Ini disebabkan karena fitrah yang dimiliki oleh manusia yaitu semenjak ia lahir, baik yang dilahirkan oleh ibu bapaknya kafir ataupun jahiliyah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta atau Rabb di dalam Al-Quran diakui juga bahkan oleh orang kafir sekalipun. Poin ketiga yaitu hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah ini adalah kaidah yang rabbani, dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada 2, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku,
Nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Imran ayat 31. Poin yang keempat yaitu ibadatul sahih. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Allah telah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikannya kepada manusia. Menurut Haderani tahun 2015, setelah Allah memberitahu semua itu melewati para rasul dan nabi-nabi, baru manusia ini tahu keadaan Allah Subhanahu wa taala, dan barulah di situ manusia dapat membedakan antara hamba dengan Tuhan. Bagian kedua dari ma'rifatul rasul yaitu ta'riful rasul atau pengertian ar-rasul. Dari segi bahasa, rasul berasal dari kata rasala atau rosala yang berarti mengutus. Sedangkan menurut istilah kata rasul artinya yaitu seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu yang pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang kedua yaitu qudwatu fi tatbiqir risalah atau menjadi qudwah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab 21 ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perlu diingat, tidak semua orang yang membawa risalah atau ajaran yang menjadi qudwah atau contoh dapat disebut atau diakui sebagai rasul. Karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri-ciri khusus. Di antara ciri-cirinya tersebut yaitu pertama, memiliki as-sifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya sifat tersebut yaitu siddiq atau jujur, amanah atau terpercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. Dan yang kedua yaitu memiliki al-mu'zizat atau mu'zizat, yakni perkara-perkara
luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 1 sampai ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa yaraw ayatan yu'ribu wa yaqulu sihrun mustamir. Yang artinya saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran surah Al-Qamar ayat 1 sampai ayat 2. Ciri-ciri Rasul yang ketiga yaitu adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran surah Asy-Syaff ayat 6. Yang keempat yaitu adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya setiap Rasul. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu yang berisi ajaran, perintah dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan juga masa yang akan datang. Di antara contoh peristiwa masa yang akan datang yaitu diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui wahyunya adalah berita penaklukan Mekah. Yang kelima yaitu adanya as-samarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu dan amal sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Ma'rifatul bagian ketiga yaitu makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Poin ke-1 yaitu abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia yang dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya.
Dari keadaan inilah dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Rasul juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Poin kedua dari kedudukan Rasul yaitu as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai tauladan dan ikutan. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minhazul hayat atau petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkam untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang sempurna sangatlah diperlukan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan dan juga sebagai rujukan hukum. Fikih ahkam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. Poin ketiga yaitu Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Nabi Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Nabi Muhammad SAW seperti Rasul yang lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas yang mulia. Walau bagaimanapun Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya nanti. Adapun peranan Rasulullah SAW diantaranya yaitu tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Yang kedua yaitu adaul amanah atau menunaikan amanah. Ketiga yaitu imamatul ummat sebagai pemimpin umat. Dan yang keempat yaitu dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Bagian keempat dari ma'rifatul rasul yaitu sifat-sifat rasul. Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat kerasulan. Di antaranya yaitu yang pertama al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Rasul bukan dari bangsa malaikat ataupun bangsa jin. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad dan juga memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Sebagai manusia biasa yang mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul yang lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah atau kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah
dan keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan juga dosa. Inilah yang disebut sifat ismah, dijaga, dilindungi, dicegah dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari kesalahan dan juga dosa. Poin ketiga dari sifat-sifat Rasul yaitu asyidku atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap insan. Terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat jujur. Rasul tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat yaitu al-fatonah atau cerdas. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat fatonah yaitu cerdas sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Yang kelima yaitu al-amanah atau terpercaya. Yang keenam yaitu at-tabligh atau menyampaikan risalah. Yang ketujuh yaitu al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bergeser sedikitpun dari kebenaran. Rasul senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Kesimpulannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ala khuluqin azim atau berada di atas akhlak yang agung.